Saudara-saudara semua, selamat pagi. Saya berharapkan pagi ini kita membahas Roma pasal ke-7. Pagi ini yang khotbah ada Pastor Joshua. Pagi ini saya melihat kembali Injil Roma. Saya melihat Tuhan memberi satu anugerah penglihatan yang baru. Dan di sini bagaimana kita melihat apa yang ingin Paulus beritakan tentang di saat dia ada di Roma, tentang gereja yang ada di Roma. Dan di Roma dia memperkenalkan diri dia sendiri. Dan di sini juga dia menghadapi banyak serangan dan juga dikejar dan ingin dibunuh. Di gereja Roma sebenarnya ada pemasaran apa? Tapi yang di sini yang dihadapi oleh Paulus dari 4 penjuru, ada orang Yahudi, ada penduduk asing, dan juga di sini banyak penduduk yang tidak mempunyai pengertian. Jadi di sini saya melihat Paulus yang berbicara kepada gereja umat yang di gereja Roma, memberitahukan tentang bagaimana tentang Taurat dan juga pemberitaan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Dan terhadap orang yang tidak memahami tentang firman Tuhan. Jadi di sini di dalam kitab Roma ini kita melihat tentang sifatnya manusia, bagaimana orang membicarakan tentang pemasaran ini, dan juga bagaimana membahas tentang kasih karunia dan juga dosa dan juga hukum Taurat. Karena orang Yahudi lebih mementingkan hukum Taurat. Tapi pemberitaan film Injil Tuhan keluar dari hukum Taurat. Jadi juga mesti menjelaskan tentang hukum Taurat. Jadi apa inti dari hukum Taurat? Apa itu arti dari pemberitaan Injil? Dari hati kita dan tentang karakter kita itu bagaimana? Tadi saya merenungkan firman Roma ini. Jadi melalui Injil Roma ini saya memahami bagaimana tentang sifatnya manusia, yaitu tentang kehidupan kita yang di dalam pemberitaan firman Tuhan ini kita bagaimana. Karena percaya mendapatkan keserapan atau kehidupan ini bagaimana. Dan kita di sini memberitakan sudah kita percaya diselamatkan. Ini hasilnya dan dibahas tentang Roma pasal 5 dan ayat pasal ke-6 itu karena kasih karunia. Ya, ini menjelaskan tentang karena percaya ada keselamatan. Dan juga arti manfaat dari kita dibaptis. Dan itu bagaimana itu dibahas di pasal 6. Di saat kita menerima di dalam pemberitaan, kehidupan kita adalah kehidupan yang bagaimana. Kemarin saya sudah memberitahukan kita bisa memilih. Kita bisa memilih untuk tidak melakukan dosa. Karena dosa tidak menjadi raja kita lagi. Dan kita bisa memilih untuk menjadi hambanya Tuhan, melayani Tuhan. Jadi kita mempunyai kebebasan.
Jadi di dalam pemberitaan Injil kita mempunyai kehidupan kita bebas. Kita bisa memilih untuk melayani Tuhan. Jika kita di dalam dosa dan kematian, kita tidak bisa memilih. Kita melalui dibaptis dan juga percaya kepada Yesus. Kita karena mati bersama Yesus dan juga bangkit bersama Kristus. Dan pagi ini kita sampai ke pasal ke-7. Ini kebenaran firman Tuhan ini dijelaskan lebih jelas. Dan juga di sini dijelaskan tentang baptis. Itu bagaimana yang perubahan di dalam diri kita. Bagaimana perubahan ini kita dibenarkan dan dijelaskan. Dan semua ini juga tentang kehidupan kita dan terhadap hukum Taurat dan juga dosa kita. Yaitu pasal ke-7 yang mesti kita selesaikan, itu tentang nama yang baru, yaitu tubuh kita, dosa, hukum Taurat, dan juga yaitu dalam tubuh kita ada satu lagi roh, yaitu roh yang satu lagi, yaitu ada perbedaannya, tidak sama dengan roh yang kudus. Jadi kita mesti memisahkan atau menjelaskan bagaimana Rasul Paulus ingin membicarakan apa. Maka pagi ini dan Tuhan berbicara pada saya dan saya ingin menyampaikan kepada kalian. Karena kita percaya mendapatkan keselamatan, yaitu keselamatan yang bebas, yaitu memilih. Jadi kehidupan yang dikuduskan. Tapi kita tidak memilih kehidupan yang bebas dan juga senang melakukan kesalahan dengan bebas, ya. Jangan merasa kita ada kasih karunia jadi kita bisa melakukan sepuas kita. Kasih karunia adalah tujuannya. Kita mendapatkan kasih karunia tidak. Jadi kita mendapatkan kasih karunia ada satu tujuannya. Jadi Tuhan memberikan kita kasih karunia untuk apa? Tapi Tuhan memberikan kita kasih karunia itu bukan kita ingin melakukan apa dengan sesuka hati kita. Tuhan memberikan kasih karunia kita supaya kita ada bebas untuk memilih. Kita menjadi kudus dan menjadi hambanya Tuhan. Dan akhirnya berbuah. Dan pagi ini kita membahas Roma pasal 7. Saya membagi 3 tema. Dan saya memberi judulnya juga akan panjang, ya. Kristus membebaskan saya lepas dari dikuduskan dari Kristus menyelamatkan kita kudus dari hukum Taurat. Kristus menyelamatkan kita kudus, lepaskan dari hukum Taurat dan juga lepas dari dosa yang membelenggu kita. Itu jalan yang benar, kebenaran itu yang jadi Kristus menyelamatkan kita, ya. Jadi membebaskan kita daripada belenggu, yaitu kematian Kristus dan dibangkitkan supaya kehidupan kita lepas yaitu kekudusan hukum Taurat dan juga dilepaskan dari belenggu dosa. Jadi sini ada 2 belenggu.
Jadi juga ditekankan untuk pasal ke-7 yang ayat yang terakhir, ayat 23 ya. Di sini ada dalam ini ada perbedaan antara pasal 23 dan ayat 23 dan ayat 12. Yaitu dosa hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Tadi kita bisa dilepaskan dari dua kudus ini ya, hukum ya. Jadi di sini banyak pemikirannya ini. Yaitu ada perbedaan yang kita dibebaskan. Jadi saya tidak bisa menemukan satu kata-kata yang lebih pantas untuk judul ini ya. Maka jika saya membicarakan terus ya, maka kalian akan bisa memahami. Jadi adalah anugerah yang baru yang saya terima. Karena kematian Kristus terhadap diri kita ada manfaatnya, supaya kita mendapatkan kebebasan. Jadi bebas dari dua hukum ini. Jadi kita bagi 3 ayat 1 sampai 6. Jadi ayat sampai ke-6 kita kehidupan kita ini karena kita terhadap hukum Taurat dan Yesus kembali kepada Kristus yang dibangkitkan. Jadi kita mesti membicarakannya, menekankan Kristus yang dibangkitkan dan Yesus mati dan dibangkitkan. Jadi karena kematian yang Kristus kita dibebaskan dari hukum Taurat. Jadi dikembalikan kepada Kristus yang dibangkitkan. Dan bagaimana membahasnya? Mari kita lihat ayat 1 sampai 6. Ayat 1 sampai 6 itu satu perumpamaan, yaitu perumpamaan yang supaya orang Yahudi bisa memahami. Yaitu tentang seorang wanita sudah suaminya mati, dia bisa kembali kepada orang lain. Ayat 1, apakah kamu tidak tahu saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seorang selama orang itu hidup. Yaitu di terjemahan dari aslinya ya, itu yaitu menguasai ya, yaitu jadi kuasa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Ayat kedua, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Yaitu hukum suami ini jika suaminya masih hidup. Jadi jika suaminya mati, maka hukum ini tidak lagi berguna. Ayat ketiga, jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Ini katakan ini jika sudah bebas ya, jadi tidak lagi di dalam ikatan atau tekanan dari hukumnya suaminya.
Jadi jika suaminya mati, dia bisa bebas dari hukum Taurat ini, maka tidak lagi disebut dia berzina. Ayat keempat ini, 4 sampai ke 6 ini memberitakan tentang perumpamaan, yaitu tentang tubuh Kristus di saat Yesus mati dan kita mati bersama Kristus. Kita bukan lagi di bawah hukum Taurat dan kita lepas dari hukum Taurat dan kita kembali pada kebangkitan dan kita kembali kepada Kristus. Karena Kristus mati buat kita dan kita mengalami pembaptisan dan kita bersama Kristus dan mati dan kita mati bersama Kristus dan bangkit dan kita mengalami pembaptisan dan juga kita bersama Kristus dan kita menjadi seluruhnya menjadi milik Kristus. Ayat keempat. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuat bagi Allah. Kita mengalami pembaptisan dan kita dengan kematian Kristus dan kita kembali pada Kristus dan kita menjadi milik Kristus tentang kebangkitan supaya kita berbuat bagi Allah. Kita bukan hanya di dalam Kristus dibangkitkan dan juga kita menjadi di dalam Kristus dan maka kita juga bisa berbuat bagi Allah. Maka kita jangan berbuat dosa. Kita mesti melayani Tuhan dan kita mesti berbuat menghasilkan buah yang kudus. Ayat kelima. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuat bagi maut. Jadi sebenarnya ayat kelima kita sangatlah sulit untuk memahami firman ini dan melalui kehidupan kita melihat bagaimana apa yang dibicarakan oleh Rasul Paulus. Bisa kita belum mendapatkan keselamatan, kita bisa menjadi di dalam daging, yaitu dalam passion of sinfulness, yaitu hidup dalam hawa nafsu atau hidup dalam kedagingan, yaitu di dalam tubuh kita bergejolak, ada dengan sangat aktif ya. Di dalam kedagingan kita, yaitu daging yang jahat, kedagingan kita yang jahat. Dan di situ di dalam tubuh kita selalu bergejolak. Dan ini akan menghasilkan buah bagi maut. Kalau kita menjadi milik Kristus, kan kita akan berbuah bagi Allah. Di dalam Kristus, kita dalam Kristus yang bangkit. Ya, masa lalu kita sudah mati. Dosa kita yang dahulu sudah ditebus. Karena kita percaya maka mendapatkan keselamatan itu karena bisa membuahkan hasil buah yang kudus, dan juga kita melakukan dalam kejahatan kedaging kita maka akan membuahkan hasil bagi maut, buah bagi maut. Paulus di sini bagaimana di dalam kehidupannya itu bergumul.
Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi Dia dan mengurung kita, sehingga kita sekarang ini dalam keadaan baru menurut Roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Kita itu dalam belenggu hukum Taurat ini dan kita sudah mati. Tapi sekarang kita di dalam Kristus, karena kita juga sudah mati dan kita mati bersama Kristus. Jadi Kristus menebus segala dosa-dosa kita. Upah dosa adalah maut. Karena Kristus di dalam sudah menebus kita, membayarnya. Karena di sini sudah memuaskan hukum Taurat. Jadi sudah mati. Maka kita di sini lepas dari hukum Taurat. Ini kata-kata lepas itu to be useless, itu dibebaskan ya, jadi tidak ada manfaatnya lagi. Jadi sudah tidak ada manfaatnya lagi. Jadi hukum Taurat terhadap diri kita sudah tidak ada manfaatnya lagi karena kita sudah mati. Jadi tumpah seorang istri, suaminya sudah mati. Jadi suami yang menghukum Taurat, yang menghukum, yang mengatur istrinya itu sudah tidak ada lagi karena sekarang istrinya bebas. Karena kita di dalam Kristus kita sudah mati. Hukum Taurat di dalam perjanjian lama itu sudah tidak ada gunanya lagi karena kita sudah mati. Jadi itu dibebaskan dari hukum Taurat supaya kita untuk melayani Tuhan. Jadi kita bisa menghasilkan buah, yaitu melayani Tuhan. Jadi mengikuti roh liunes itu yaitu pembaruan, yaitu kehidupan yang baru. Jadi kehidupan baru ini mulai dari nol. Jadi semua itu milik Kristus, itu milik Kristus yang dibangkitkan. Kristus sudah dibangkitkan dan memberikan roh kepada kita. Semua itu menjadi milik Kristus. Kita di dalam Roh Kudus. Itu ada awal permulaan yang baru yang menghasilkan buah. Itu kehidupan yang baru, yaitu dalam the lateness of after, yaitu dari hukum Taurat yang lama itu karena sudah berlalu. Karena Kristus dalam hukum Taurat itu kita sudah dibeli dan kita sekarang ini milik Roh Kudus. Ada karakternya Roh Kudus dan menghasilkan buah dan melayani Tuhan. Jadi di sini kehidupan kita itu dalam kematian Kristus kita bisa lepas daripada hukum Taurat. Jadi hukum Taurat ini terhadap diri kita itu sudah tidak ada gunanya. Dan kita sekarang kembali kepada Kristus yang sudah dibangkitkan. Ini ya tema yang pertama. Jadi tentang keadaan kita sekarang ini dan juga kehidupan kita ini sangatlah penting. Dan Paulus memberitahukan kepada saudara-saudara semua di Korintus, memberitahukan kehidupan kita sudah bebas dari hukum Taurat. Karena kita sekarang ada kehidupan yang dari Roh Kudus, karena kita menjadi Yesus yang sudah dibangkitkan. Jadi kita dengan ini, dengan kepercayaan kita percaya pada Kristus, karena kehidupan kita adalah berbeda.
Jadi pelayanan kita dan juga kehidupan kita bukan lagi di dalam hukum Taurat yang lama lagi. Jadi yang membawa kita dalam kutuk bukan itu lagi. Karena melakukan kejahatan, dosa yang mendapatkan satu kutuk, maka bukan lagi di dalam tubuh kita. Kita di dalam Kristus, ya kita di dalam Roh Kudus, yaitu dengan karakter yang baru, dan kita bangkit melayani Tuhan, menghasilkan buah. Ada pengharapan. Ayat ke-7 sampai ayat 13. Yaitu kekudusan hukum Taurat itu di dalam tubuh kita. Dosa adalah kejahatan. Ya, Paulus membahas tentang hukum Taurat, yang kejahatan hukum Taurat dalam tubuh, dalam diri kita. Yang ayat yang awal itu kita memberitakan tentang hukum Taurat itu lepas dari kita, dan jadi hukum Taurat itu tidak lagi ada manfaatnya bagi diri kita. Jadi dalam hukum Taurat ini, dalam kehidupan kita, apa itu manfaatnya dari hukum Taurat ini? Tuhan memberikan kita hukum Taurat ini, apa artinya lagi untuk kita? Jadi ayat 7 sampai 13, yaitu manfaatnya itu memperlihatkan itu dosa yang jahat. Dia di dalam kehidupan kita itu memperlihatkan dosa itu adalah sangat jahat. Dalam kehidupan kita ada kehidupan kita yang dibangkitkan. Karena kita percaya maka dibangkitkan, karena ada dalam satu Roh Kudus itu. Apakah kita di sini ada pergumulan? Tidak. Kita juga masih di dalam pergumulan. Tapi kita di sini mendapatkan kebebasan. Kita bisa memilih. Di dalam pergumulan kita melihat kalau itu dosa itu jahat atau ayat ke-7, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini, hukum Taurat bukan dosa. Tapi hukum Taurat memberitahukan kita apa itu artinya serakah. Hukum Taurat memberitahukan kita supaya kita tahu apa itu dosa, mengenal dosa. Jika tidak ada hukum Taurat, kita tidak tahu apa itu dosa. Jadi hukum Taurat yang kudus membuat kita mengetahui apa itu dosa. Ayat 8 sampai 11. Jadi memberitahu kepada kita itu tentang hukum Taurat, bagaimana menyatakan dari hukum Taurat, ya. Jadi akhirnya kita dibunuh. Jika kalian melihat dan kalian tidak memahami apa yang saya katakan, ya. Jadi Rasul Paulus itu merenungkan apa itu hukum Taurat. Jadi Paulus di sini membela dari hukum Taurat, ya. Jadi pembelaannya itu bukannya kita di dalam bawahnya hukum Taurat. Kita bukan di bawah hukum Taurat, tapi kita sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Jadi orang Yahudi berkata, berarti hukum Taurat tidak berguna lagi. Tapi Paulus berkata hukum Taurat itu masih berguna. Jadi hukum Taurat memberitahukan kita apa artinya dosa. Kalau tidak dalam hukum Taurat yang ayat kedua
Bukan hukum Taurat yang membunuh kita, dosa yang membunuh kita. Hukum Taurat bukannya pembunuh, dosa lah yang jadi pembunuh. Karena dosa, karena keserakan kita, karena dosa ya mengambil kesempatan. Karena hukum Taurat tidak mengatakan, jadi ada hukum Taurat dia menyuruh kita jangan melakukan ini dan melakukan itu. Jika kamu melakukannya maka kamu akan tahu, dan hukum Taurat itu memberitahukan pada kita jangan kita serakah. Jadi di saat kamu tahu dosa itu di dalam kita, maka akan membelenggu kita karena kita serakah. Jadi bergejolak ya dalam diri kita ya. Jadi karena di dalam keserakan kita tuh keluar. Sebenarnya kita tidak tahu apa itu serakah. Dan di saat kamu tahu, jadi dosa di dalam keserakan kita tuh bergejolak. Karena dia tidak ada hukum Taurat, dosa itu mati. Jadi arti terjemahan baru itu apa untuk hukum Taurat, karena hukum Taurat adalah mati. Jadi kita tidak berkata hukum Taurat dosa itu mati, karena orang tidak tahu apa artinya dosa. Jika hukum Taurat tidak mengatakan serakah, ya, maka kita tidak tahu apa itu dosa. Jadi hukum Taurat memberitahukan kita tentang dosa. Dan di saat kita serakah dan bergejolak, jika tidak ada hukum Taurat, maka serakah itu tidak bergejolak. Jadi sini dikatakan dosa itu mati. Ayat ke-9 akan dijelaskan lebih jelas. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup. Ini perumpamaan, ini saya sendiri. Jika belum ada hukum Taurat, jadi saya melakukan apapun tidak melakukan dosa. Jadi hukum Taurat memberitahukan kita kita serakah, dan kita sudah tahu. Jadi serakah di dalam diri saya itu bergerak dan saya mati. Dan karena di dalam saya serakah ini mulai hidup. Dan di dalam perintah ini dikatakan itu kalau melakukan kesalahan itu akan mati. Jadi dosa ini membunuh saya. Jadi Paulus katakan bukan hukum Taurat yang membunuh saya, tapi dosa yang membunuh saya. Dosa itu yang membunuh. Itu hukum Taurat atau satu peraturan. Ayat 10. Sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya, itu perintah sebenarnya yang Tuhan berikan kepada kita, jangan begini, tapi jangan begini. Kita mesti melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan, tapi kita tidak mengasihi Tuhan. Tuhan menyuruh kita jangan begini dan sengaja melakukan dengan begini. Bukan itu perintah yang membunuh kita. Ayat 11.
Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Yang seperti yang tadi saya katakan. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Itu Rasul Paulus berkata itu perintah itu adalah kudus dan Taurat itu adalah kudus. Kita dibunuh bukan karena hukum Taurat. Hukum Taurat bukanlah yang menjadi yang utama, tapi dosa itu yang utama yang telah membunuh kita. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Itu kebaikan itu adalah dosa. Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Di sini di ayat ke-13 itu dijelaskan dengan jelas, bukan hukum peraturan yang baik itu, yaitu dosa mempergunakan yang baik itu mendatangkan kematian bagiku, yaitu mempergunakan yang baik itu yang ada di dalam diriku, yang menyatakan pada saya, memperlihatkan di dalam saya ada dosa, dan juga memperlihatkan yang dosa yang di dalam saya itu yang jahat, yang membuat saya mati. Ini satu hukum Taurat. Jadi terhadap kita saat ini, karena kepercayaan kita mendapatkan keselamatan, karena kita percaya Kristus, karena kehidupan yang kudus, kita di sini katakan kita lepas dari hukum Taurat, kita kembali kepada Kristus yang dibangkitkan. Jadi manfaatnya dari hukum Taurat itu di mana? Jadi hukum Taurat yang dalam kita itu memberitahukan kita di dalam dosa. Jadi dosa itu tidak baik. Dosa itu jahat. Jadi memberitahukan kita apa artinya itu dosa. Kita benar-benar ada dosa. Jadi dosa ini sangatlah besar. Jadi dosa ini jadi membunuh, karena dosa kita karena membunuh kita. Saudara-saudara semua, karena percaya kita mendapatkan keselamatan, dan kita akan lebih lagi memahami dosa, dan kita tahu kalau kita benar-benar ada dosa. Kalau kita tahu dosa ini akan bisa membunuh kita, bukannya hukum Taurat itu tidak ada gunanya, tapi hukum Taurat tidak menekan kita. Kita bukannya dalam hukum Taurat kita mati. Kita tahu kalau kita sudah bebas dari belenggu hukum Taurat, kita bebas. Jadi kita jangan kembali ke dalam hukum Taurat. Jangan merasa kalau hukum Taurat itu mengatur kita, karena kita sudah diputuskan karena di dalam Kristus. Tapi hukum Tuhan selalu memberitahukan pada kita apa itu artinya dosa. Jadi kita jangan lagi kembali lagi dalam dosa ini. Kita bisa memilih. Jadi sampai sini kita bisa memilih. Jadi memilih kita jangan di dalam melakukan dosa. Jadi kita bisa menjama kita, ya, apakah kita benar-benar tidak melakukan dosa, saudara-saudara semua. Sebenarnya kita setiap orang ada sangatlah lemah. Kita selalu dipenuhi dengan dosa, banyak belenggu. Ada Chow Yee-chun, ya, saya melihat Chow Yee-chun itu manguk-manguk kepala. Jangan serakah. Saya sangat serakah. Saya takut tidak cukup uang.
Di dalam online kita sering melihat yang tidak pantas kita lihat. Kita suami istri kita melakukan satu permasalahan sampai yang sangat rumit. Apakah hukum Taurat yang menyuruh kita begini? Bukan, karena dosa kita. Tapi kita sudah bebas dari hukum Taurat. Jadi Kristus ada beri kita kehidupan yang dibangkitkan satu karakter kehidupan kita. Tapi kita masih tetap di dalam belenggu ini. Apakah saya benar-benar bebas? Benarkah? Ya, benar. Tapi kenapa banyak pergumuran? Dan kita juga lihat lagi ayat 14 sampai 25, yaitu kita melihat dalam pengharapan kita di dalam kehidupan kita, karena kita percaya dalam yaitu pengharapan. Ada belenggu. Jadi bukan karena kita percaya dan diselamatkan, jadi kita tiap hari bisa bersyur-syur dan melewati hidup, dan tiap hari pergi main dan juga sudah baik ya, suka melakukan apa sesuka hati kita. Bukan, kita di dalam kita masih banyak pergumuran, masih banyak cara yang mesti kita jalani. Dan tiap hari kita juga mesti berjalan seperti Paulus merayani selama 20 tahun dan dia terus berjalan dengan begini. Orang yang melihat bagaimana Tuhan mati dibangkitkan dan diutus oleh Tuhan dan mendapatkan penglihatan dari Tuhan, dan juga Tuhan melihat 3 tingkap langit dan memberitahukan pada saya dia juga banyak pergumuran. Maka saudara-saudara semua, kita masih banyak pergumuran. Apakah di dalam pergumulan kita kamu tidak mendapatkan keselamatan? Tidak. Kan kita mempunyai pemikiran begini, kalau kamu mendapatkan keselamatan, yang kamu menjadi orang yang suci dan tidak bisa melakukan dosa lagi. Kalau kamu mendapatkan keselamatan menjadi orang suci, maka setiap gereja itu tidak ada masalah. Jadi semuanya akan baik. Kalau saya mendapatkan keselamatan, percaya dan mendapatkan keselamatan menjadi orang suci, dan saya di Vancouver, saya tidak mendapatkan satu kesulitan selama 10 tahun. Kita mendapatkan satu kebebasan dan kita bisa kita mendapatkan kebebasan dari dosa. 14 sampai 17. Yesus dan 14 sampai 17 itu membentangkan tentang dosa dan hukum Taurat. Diberitakan dengan jelas dosa, kedagingan, dan hukum Taurat. Ini 3 macam ini dijelaskan dengan jelas dan juga ada hubungan satu sama lain. Ayat 14, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Itu hukum Taurat adalah rohani ya. Tapi saya aku bersifat daging. Jadi terjemah yang aslinya itu saya adalah daging. Tapi di dalam terjemah yang baru ini adalah titik-titik adalah bersifat daging. Saya adalah bersifat daging, tetap sudah dijual di bawah kuasa dosa. Jadi saya dijual di bawah dosa. Jadi cup itu under
I'm so under sin. Jadi kedagingan kita dibawa dosa. Ini adalah hukum Taurat, yaitu hukum Taurat yang kudus. Tapi di dalam atas saya ada dosa. Saya kedagingan, saya dijual di bawah kuasa hukum, kuasa dosa. Kita di bawah kuasa dosa. Ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Saya di bawah kuasa dosa. Yang saya inginkan saya tidak lakukan. Yang saya inginkan saya melakukannya. Yang saya benci itu maka itu yang saya perbuat. Jadi tubuh kedagingan saya di dalam dosa ini, saya melakukan ini. Ini adalah hukum Taurat. Jadi kedagingan saya masih di bawahnya dosa. Ayat 16. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku hendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Jadi sini kita melihatnya, membaca, tidak memahaminya. Hukum Taurat di sini, saya di sini di bawah dosa. Jadi yang saya lakukan itu bukannya saya sendiri melakukan, karena saya di bawahnya dosa. Jadi apa yang saya lakukan bukannya atas kehendak saya sendiri. Jadi apa yang saya lakukan itu saya tidak ingin membuat saya berbuat dosa, dan saya sangat serakah. Saya juga tidak ingin. Jadi sekarang kita di sini mengakui. Jadi diterjemahkan mengakui. Saya bersedia, setuju ya. Jadi saya setuju dengan apa yang hukum Taurat katakan itu baik. Karena saya di sini tahu apa yang saya lakukan bukannya apa yang saya ingin kerjakan. Jadi hukum Taurat memberitahukan pada kita bagaimana melakukan. Kita jangan begini melakukan. Dan kalau saya berkata saya juga ingin seperti apa yang hukum Taurat katakan, jangan melakukan ini dan jangan melakukan itu. Tapi di dalam hukum Taurat katakan kamu jangan melakukan ini, tapi saya melakukannya. Saya menyetujui kalau hukum Taurat itu baik dan tidak jahat. Ya sini diterjemahkan orang ini begini. Jadi semua ini bukan atas kehendak saya yang saya ingin kerjakan, dan ini bukan saya yang melakukan. Yaitu dosa saya yang di atas saya yang melakukannya. Dan juga dosa ini adalah yang memaksa saya melakukan dosa ini. Saya tahu hukum Taurat itu baik. Saya ingin mengikuti, tapi saya tidak bisa mengikuti. Jadi kuasa dosa yang dalam diri saya. Jadi di sini tentang root yang di bawah ini, yaitu kuasa dosa. Yang kuasa dosa ini yang melakukannya, yang menyuruh saya. Yaitu ayat 18 sampai 25 itu menjelaskan lagi, yaitu tentang kehidupan kita. Ayat 14 sampai 15 yaitu membicarakan bagaimana kita dibelenggu, ditekan oleh dosa. Jadi hukum ini saya di bawah ini saya menjerit dan memohon. Di sini dalam ini kita ada pengharapan, ada jalan keluarnya. Ayat 18, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Jadi saya merasa terus sekali juga sangat merasakan kata ini ya. Di saya pertama kali percaya Tuhan Yesus ada masturbasi dan juga main maco.
Dan kata-kata ini selalu memperingati saya. Dan sangat setuju ya. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku ada sebagai manusia biasa, ada kebaikan ya. Saya juga tidak ingin main kartu sampai pagi ya. Dan juga saya mengambil keputusan, biarkan saya begini. Sebab bukan apa yang aku hendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, demikian apa yang tidak aku hendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Yaitu saya dan dosa itu dipisahkan. Saya dan juga kedagingan saya juga dibedakan. Yang di depan kita katakan kita adalah kedagingan dan saya ada kedagingan. Ya, benar. Jadi melakukan semua ini dosa yang melakukannya. Contoh saya masturbasi itu dosa yang di dalam kita ini yang bereaksi. Saya main kartu maca sampai pagi, yaitu dosa judi yang di dalam kita yang melakukannya. Saya sebenarnya tidak ingin melakukannya. Dari situ bergumur. Saya tidak ingin, tapi saya pergi melakukannya. Dan saya tidak ingin melakukannya dan pergi melakukannya, itu permohonannya, dia menangis dan memohon. Ayat 20. Jadi jika aku buat apa yang tidak aku hendaki, maka bukan lagi aku yang membuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku, yaitu dosa yang diam di dalam aku. Jadi saya sudah dijual ke dalam dosa. Di saat Adam jatuh dalam dosa, maka kita setiap orang juga akan dijual di dalam dosa ini sampai hari ini. Ayat 21. Demikianlah aku didapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Itu pemikiran kita ya. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Ayat 3. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Kita di bawah hukum, di bawah dosa, kita menjadi milik dari dosa, yaitu satu hukum dosa yang membawa saya supaya saya taat di bawah dosa, hukum dosa ini. Kita bukan di dalam kedagingan. Saya menyukai hukumnya Tuhan. Kita mau taat pada hukumnya Tuhan, yaitu yang itu tentang hukum Taurat. Saya orang yang dalam diri saya ini, saya menyukai hukum Taurat Tuhan. Tapi kedagingan saya taat di bawah dosa, dan saya terus di dalam hukum Taurat. Hukum dosa ini ada di dalam diri saya. Yaitu tahu di dalam tubuh kita ada satu hukum, yaitu saya suka dengan hukumnya Tuhan, itu saling membandingkan. Tuhan memberikan hukum Taurat kepada kita. Hukum Taurat ada di dalam diri kita. Jadi sini maka ada dua hukum. Saya suka dengan hukumnya Tuhan, dan saya juga ada dalam tubuh kita di dalam bawah dosa. Dan sini ada juga satu hukum, yaitu hukumnya dosa, dan selalu saling berperang, yaitu karena percaya mendapatkan keselamatan, dan itu dalam saling berhadapan menghadapi kesulitan, kesakitan, dan juga memilih. Jika kita tidak percaya Yesus, jika Tuhan tidak memberikan hukum milik Tuhan itu berikan pada kita, maka kita akan terus mengikuti suatu dosa yang kejahatan ini.
kita tidak ada pilihan. Kita akan terus dibawanya dosa dan terus di dalam kesusahan karena kita ada Yesus. Jadi hati kita ada satu kebenaran dan maka kita akan merasa sakit. Jadi ada orang tidak percaya Tuhan Yesus, jika sudah percaya pada Kristus akan pergi ke gereja. Tunggu saya hatinya baik ya, baru percaya Yesus. Jadi saya ingin dalam kehidupan dosa kita melakukan dosa dan sangat enak ya. Sudah percaya Tuhan Yesus tidak boleh lagi melakukan kesalahan. Semua ini adalah benar. Dan saya sudah membicara sangat lama. Oke. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Di dalam batang ini satu memberikan satu panggilan keselamatan. Terima kasih Tuhan karena syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus kita lepas dari kematian dosa ini. Jadi bebas dari anggota tubuh yang mati. Tubuh kita ini di bawah dosa. Kita mengandalkan Kristus, kita bisa bebas. Ada pengharapan. Pasal ke-8 nanti akan dibicarakan tentang pengharapan. Itu pengharapan yang besar. Nah, pagi ini saya bicara sampai di sini. Tuhan yang saya kasih, terima kasih. Kami sini kita banyak di dalam bergumuran itu dalam kejahatan. Nah, Tuhan kasih di surga mengampuni kami, membantu kami supaya kami percaya memilih jalanmu. Saudara-saudara semua, mari kita di hadapan Tuhan, kita memuji Tuhan kita dan memuliakannya.